warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita untuk podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Dan alhamdulillah pula telah hadir para bintang tamu kita. Alhamdulillah. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita sudah kedatangan para tamu dan bintang tamu. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya. Baiklah, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita yang pertama. Ada Ibu Indah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Indah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Yuningsi. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Aminah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Aminah atas kedatangannya. Tamu kita berikutnya ada Ibu Aida. Masya Allah, terima kasih atas kedatangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita berikutnya ada Ustazah Rahmah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas kedatangannya. Dan tamu kita yang terakhir ada Ibu Ibon. Masya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah seperti biasa, podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bintang tamu dan juga para penonton di mana saja berada, baik dalam negeri maupun luar negeri, kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawahi 4 lembaga. 4 lembaga itu SD, MTS, SMK, dan MA. Alhamdulillah semuanya maju nih. Alhamdulillah. SD-nya maju, malah nanti pada tahun akan datang sudah ada kelas bilingual, kelas 2 bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan alhamdulillah peminatnya sudah 24 orang sekarang yang peminatnya. Alhamdulillah masih nama lagi. Dan yang kedua MTS. MTS juga alhamdulillah maju juga. Dan lebih dahulu maju. Kelas bilingualnya sudah lebih duluan. MTS. Dan banyak muridnya ini, paling banyak nih. Dan yang ketiga adalah SMK. SMK juga maju juga sekarang. Alhamdulillah. Dan yang keempat lembaga Madrasah Aliyah. Setingkat
SMA. Nah, jadi dari 4 ini alhamdulillah ada juga gitu boarding school. Jadi dari 4 lembaga ini ada yang tinggal di dalam. Yang anak yatim piatu, fakir miskin itu gratis. Jadi asrama gratis, sekolah juga gratis. Kecuali kalau misalnya yang ada bapak ibunya, dia masih mampu, dia untuk asramanya gratis, tapi sekolahnya dia bayar. Selain itu juga kita juga punya tahfiz. Tahfiz itu spesial untuk anak-anak menghafal. Ada yang sudah 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz, ada juga yang sudah 14 juz ya. Anak-anak itu. Alhamdulillah. Ada juga kita itu kegiatan ekonomi umat supaya anak-anak bisa melihat kegiatan orang jual beli di lingkungan sini. Dan ada juga itu produksi roti. Rotinya berjalan setiap hari produksi untuk makan ibu-ibu pengajian setiap hari. Ada juga kebun singkong. Sudah produksi juga. Ada juga kebun lele, perikanan. Sudah produksi juga. Terakhir sudah produksi lagi 1.400 ekor. Alhamdulillah. Dan ada juga ini Wisma Agus. Wisma Agus ini tempat kita offline, online juga setiap hari. Dan juga ada juga anak-anak belajar bahasa Inggris di sini. Ada juga Diskusi para ustadz ini, dan juga malam ada juga ini namanya anak TPA di sini. Dan di sini ditinggalin sama 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise, artinya calon penghuni surga. Ahlul Jannah di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan hazanah kajian tetap berjalan. Amin. Memajukan pendidikan juga. Barakallah Pak Kiai. Kasih. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, hari ini kita kedatangan tamu Ibu Rahma. Masya Allah, Ibu Rahma akan menceritakan bagaimana dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, Pak Kiai. Dan dia tahu itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah setelah dia ikut ngaji Quran bil Quran di Wisma Agus. Ternyata ada di Al-Quran. Iya, Masya Allah, luar biasa. Baik, Ibu Rahma, kami persilahkan. Ya itu sebelum ngaji saya belum paham banget ya. Tapi setelah belajar ternyata itu petunjuk dari Allah. Dan ternyata ada dalam Quran semua ya. Ternyata ada dalam Quran. Terus saya ikutin petunjuk itu, hidup tuh kayak diarahkan. Jadi merasa tenang ya. Berarti hidup itu harus ngikutin petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Ceritanya Tapi bagaimana Bu itu awalnya sampai Ibu tahu awalnya itu petunjuk? ya ini ya sama orang tua, masalah harus rumah tangga gitu kan. Udah nggak usah kerja terus, nggak ada ujungnya, uang gitu kan. Tadinya Ibu kerja di mana Bu? Kerja di luar negeri. Pas saya di Damam. Mau Damam, ya, di Saudi Arabia. Iya. Damam. Singkat cerita ya. Ya. Itu kan kalau itu sampai 2 tahun sistemnya kontrak. Nah, sebelum Jadi Ibu cerita, jadi kerjanya ada jadi TKW ke sana ke Damam ya. Iya. Terus setelah Niatnya dengan mendukung ekonomi keluarga. Terus akhirnya nggak terasa kalau sambil kerja ya. Mungkin kira-kira berapa bulan lagi ditanya sama bos, Rahma, apa mau lanjut? Aku pulang. Setelah setahun. Udah 2 tahun. Udah 2 2 tahun itu harus Kan kalau misalkan bikin perjanjian. selama 2 tahun tuh kita di ini lagi pas perpanjang. diperpanjang. Saya tuh bingung ya Pak Haji. Ini apa? Minta sama Allah ya. Mau di situ mau bicara sama siapa? Orang lain semua. Apa? Mau bicara dengan siapa? Iya, maksudnya orang lain semua. Yang gitu. tadi Ya. pendapat gitu. Ya. Pak Kiai. Nggak ada teman curhat. Iya, curhat gitu. Udah, saya langsung aja ambil Quran, baca Quran. Belum paham seperti sekarang banyak artinya. Belajar di Wisma. Terus sholat tahajud cuma 2 rakaat terus. 2 rakaat. Terus witir. Setelah minta petunjuk, ya Allah mana yang terbaik. Apa saya pulang, apa nambah gitu kan. Kalau nambah kan lumayan, udah itu gaji ditambah. Gitu kan. Minta sujud sama Allah.
Setelah itu diberi petunjuk sama Allah itu harus pulang. Oh, minta sama Allah, petunjuknya Iya, harus pulang. Itu tuh pulang katanya. Kata saya, oh harus pulang. Agak kerasan dikit. Suaranya agak. Terus setelah itu paginya lagi si bos itu nanya bagaimana katanya, mau nambah lagi apa, mau pulang. Kata saya udah, saya mau pulang aja. Apa kamu nggak mau katanya gaji ditaikin Sirgur ya? Enggak, kata Rahma gitu. Terus ditambah lagi bonus umroh, kan nggak jauh dari Damam ke sana. Iya. Kata Rahma di dalam hati, lebih baik ngambil petunjuk dari Allah Al-Quran. Al-Quran itu pasti benar. Kalau reward dari manusia cuman bisa iya bisa tidak, itu Ya. feeling saya Pak Haji. Terus setelah itu nanya lagi, bos bagaimana? Enggak, tetap Rahma pulang ke Indonesia. Karena udah hasil. Karena ya minta kan Allah. saya di kantor itu harus itunya 2 tahun aja. Dan itu seorang ibu minta sama saya harus pulang. Harus pulang gitu Pak Haji. Oh, ibunya minta pulang. Udah pulang aja gitu kan. Itu si bos itu Pak Haji nggak boleh pulang. Terus kok jadi bisa bicara begini? Babah bagaimana kalau ada di posisi saya, bahasa gininya Apa? ke bos itu Pak Haji, Babah bagaimana kalau ada di posisi saya, Babah ada di Indonesia, terus bos Babah nggak boleh pulang, sedangkan orang tua Babah di Saudi pengen ketemu Babah bagaimana gitu kan. Terus dia sampai itu ya, iyalah saya Habi mama, sayang mama kata dia. Saya sayang mama lah, Rahma pasti pulang mas. Saya juga perasaan pasti seperti itu. Begituin tuh perang mulutnya. Tuh akhirnya setuju pulang. Kamu akhirnya Pak Haji boleh pulang, iya. Beliin tiket. Kamu katanya nggak mau. Ya syukurlah waktu 2010 itu kan lumayan. Tidak tergiur dengan uang. Enggak, jadi Tahun tidak. berapa itu? 2010. 2010 ya? Nikah sama Bang Hasbi itu 2011. Iya, iya. Akhirnya. Dan itu Pak Haji seterus saya ngikutin Quran itu banyak sesuatu yang aneh, nggak terduga, tapi bukti nyata. Kan aneh. Tapi nyata. Tapi nyata. Terbukti. Iya bukti. Padahal belum memahami isinya Jadi belum memahami seperti sekarang Pak Haji. Seperti apa? Contoh ya, boleh ya cerita Pak Haji? Ya. Minta pasangan hidup yang diridhoi Allah dan setuju orang tua. Nah, waktu itu jadi cerita. Nah, setelah itu dikasih sama Allah, dikasih ya petunjuk. Percis, ya, masya Allah. Itulah Quran Pak Haji, dan saya terus ngikutin terus apa yang di dalam Al-Quran itu. Dibaca ternyata Al-Quran itu petunjuk yang paling benar. Kalau kata orang bisa itu tidak. Persisnya apa kita katakan pagi tadi dong. Iya, pas banget itu Pak Haji. Ternyata Gimana ceritanya? Contohnya tadi ketemu Contohnya. yang itu, ketemu jodoh itu. oh iya, Katanya itu iya diperlihatkan persis. Ya itu suami yang sekarang seperti Pak Hasbi. iya. pasti itu. Itu yang setia ya. Iya, Bu, ya. itu. Maksudnya diperlihatkan percis itu seperti Bagaimana bayangan keinginannya, lagi sesuai dengan ngapain? keinginan. jadi kelihat gitu orangnya jadi gimana ya Pak Haji, kayak terlintas kasih gitu. ilmunya ya. Itu lewat Kata saya dalam hati, emang Mimpi ada apa orang kasih gitu gitu. lewat mimpi atau Oh ya, bayangan dan benar? ya itu. Dia itu apa? Itunya Mimpi. apa? Baik atau Face-nya sama dengan Iya, bayangan. baik itu lah kayak Sesuai yang aja. diinginkan. Terus teh itu ya. Masya Allah. Pas saya itu cepet ceritanya pulang ya. Pulang cerita Itu udah. masih di sana. Oh itu di sana itu Pak Haji Oh. dapat itunya. Mimpinya. Itu Dapat Mimpi. mimpinya Oh, lagi. masih di Mimpi. Arab. Masih Arab. Sono Cuman tapi dari tapi kayu. bukti nyata orang dibilang seperti mimpi seperti nyata gitu. Iya. Oh, bayangan orangnya. Iya. Face-nya Pak Hasbi itu muncul ketika di Muncul. Arab. Ya. Iya di situ. Lewat mimpi. Berarti iya lewat mimpi. Pas ceritanya cepat 2 tahun lah ya pulang. Saya pulang dari sana. Oh, ustaznya- jadi abis minta pulang tadi masih 2 tahun lagi. Enggak. Nggak pulang. Enggak. Cepat ceritanya pulang Pak Haji 2 tahun. Beli tiket pulang ke rumah ceritanya kan. Udah selesai. Terus seminggu di rumah.
ya ada orang itu datang, ya orang yang mimpi itu. Pasti, Iya tadi. Orang yang sesuai Jadi dengan nggak mimpi bisa Pak. Iya. Bahas Ternyata. gitu. Ya orang kayak gitu. Orang kayak gitu. Maksudnya yang Kayak mimpi mimpi. itu. Oh, maksudnya gitu ya? Iya. Rahmat Allah atau apa? Iya, kayak- masuk rahmat Allah. Itu ya kayak gitu. Berarti kata saya Quran itu benar. Nggak usah kita ragu lagi itu Pak Haji. Berarti dapat tasbih rahmat bukan Rahmat musibah Allah. ya. Udah gitu. Iya, iya. Jadi, tapi melalui mimpi, tapi bukan lewat ayat. Awalnya mimpi, awalnya buka Quran Pak Haji. Buka Qurannya apa? Iya. Awalnya sebelum petunjuknya itu surat Ar-Rahman. Oh, rahmat. 1 sampai 4. Ya kan? Awalnya Rahmat tuh nggak bisa bicara nggak itu ya. Berarti Al-Quran itu yang mengajarkan kita tuh langsung Allah. Setelah kesini-sini, oh betul juga. Ya, kita buka dulu. Itu coba Bu Indah buka surat 55 ayat 1 sampai 4. Rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Satu, Allah yang Maha Pengasih. Yang dua, yang telah mengejarkan Al-Quran. 3, dia menciptakan manusia. 4, mengajarnya pandai berbicara. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita lihat ayat ini memang benar. Allah katakan pertama Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Allah itu rahmat tadi. Maha Pengasih. Tapi kalau Ar-Rahman Maha Pengasihnya itu di dunia. Orang Islam tetap dikasih oleh Allah. Kalau Ar-Rahim beda lagi. Dia Maha Pengasih tapi sama orang beriman saja. Nah terus Allah kasih tahu. Alam Al-Quran. Dia ngajarin kita Quran. Jadi sebetulnya kita ngaji ini, guru kita tuh Allah langsung. Saya tuh hanya corong aja, perantara aja. Corong aja. Nah, dia ngajarkan Quran dan dia juga menciptakan manusia. Sudah menciptakan manusia, di ayat 4-nya dia juga ngajarin manusia pandai bicara. Pandai bicaranya bicara Quran. Kalau pandai bicara biasa, siapapun juga dikasih tahu oleh Allah pandai bicara seperti umumnya orang. Tapi ini pandai bicara Quran. Nah, makanya kan ayatnya benar kan? Bu Hasbi menjadi ustazah. Terus lanjut. Awalnya nggak bisa berbicara, apalagi ya berani ke depan Pak Haji. Pegang mic itu nggak berani. Apa? Awalnya nggak berani Nggak pegang berani, mic, ya. sekarang jadi berani setelah jadi berani ustazah. terus. Oh iya. Oke. Quran gitu Pak Haji. Masih ada yang dibicarakan Ibu, yang diceritakan? Silakan. Sudah. Berarti dari mimpi yang diceritakan Bu Rahma itu berarti Bu Rahma itu mendapat rahmat Allah Pak Kiai. Iya, karena dia mimpinya juga kan dari dia minta sama Allah tahajud. Setelah baca Al-Quran juga. Setelah Pak baca Kiai, Quran. ya. Makanya kan orang baca Quran itu pasti dapat rahmat Allah. Kalau dapat rahmat Allah pasti dapat ridho Allah. Kalau dapat ridho Allah pasti dapat izin Allah. Komplit Pak Kiai. Komplit itu. Nah, makanya kenapa kita pagi tadi kan kita dibaca oleh Ustazah Masani tadi kan surat 17 ayat 9. Silahkan Bu Yuningsih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Syadaqallah. Nah, jadi Allah kasih tahu ini Allah katakan Quran ini adalah petunjuk kamu ke jalan yang lurus. Kita ini kan hidup nih. Tapi kalau nggak ada petunjuk jalan yang lurus bisa salah. Salah, kata orang ini begini, kata orang ini begini, kata orang ini begini, bingung kita. Mana yang benar kan? Ada Allah katakan coba kamu baca Quran. Nanti Allah lurusin nih sikap kamu sama orang bagaimana. Terus sikap kamu nanti kepada tetangga bagaimana. Setelah kita baca Quran.
Nah, setelah kita baca Quran, kita akan baca Quran dengan kita ngaji lagi, akhirnya amal kita kan jadi baik nih. Amal jadi kita sholat, tadi mungkin malas-malas jadi enggak. Tadi kita nggak pernah infak sedekah, jadi infak sedekah. Tadi kita misalnya nggak teguran sama sahabat-sahabat besti karena ada sesuatu hal, karena bestinya bubar, akhirnya kita jadi biar bubar tapi nggak mutusin hubungan silaturahim. Nah, dengan adanya Quran yang nunjukin ini, dari Quran nunjuk kita balas kejahatan baikan. Oh, kita ditunjukin selama ini kan kita nggak balas kejahatan baikan. Apa selama ini kan orang bilang, kalau dia baik, gua baik katanya. Kalau dia jahat, gua lebih jahat lagi. Coba kan bukan Quran itu. Ada lagi orang bilang lagi, kalau misalnya dia nggak teguran sama adik kakaknya, kita bilangin minta maaf aja. Enak aja minta maaf. Gua ini bertahun-tahun disakitin dia tuh katanya. Lu nggak merasakan perasaan hati gue disakitin dia. Dia mau minta maaf sampai hari kiamat gua maafin. Sorry ya gitu. Kayaknya ditambah lagi oleh ini, oleh temannya kompor. Lu bener kenapa? Lu kan dia kan adik, mesti ini kan minta sama lo kan kakak. Nah, gua bener kan? Kompor lain lagi nih ketemu. Wah, akhirnya apa? Lah kita nggak menuju jalan lurus. Aku menuju jalan lurus Allah karena udah kamu maafkanlah ke orang yang jahat, maafin aja. Sama kayak tadi yang pertanyaan ada orang nanya tentang jutek. Iya jutek. Jadi dia ketemu orang jutek. Semua orang jutek ini, yang namanya orang jutek kan kita tegur. Ya mungkin dia nyaut tapi kayaknya ya gitu-gitu aja. Jadi kita WA-nya juga dingin-dingin aja. Nah, padahal kita mau kenalan nih, tapi dia dapat jutek aja dia. Nah, tapi untuk ngatasin orang jutek itu membalas kejahatan kebaikan aja. Cara balas kejahatan kebaikan itu berarti kita baik aja sama dia. Tapi ada satu lagi, doakan dia. Doakan dia, kelepek-kelepek nanti dia tuh menjadi teman yang sangat setia. Dengan adanya kita doakan, tapi doanya baik-baik semua. Bukan nyumpahin Bang. Iya, bukan nyumpahin. Kalau nyumpahin salah itu. Dia doain baik itu biar selamat, sehat, mudah urusannya, mudah Dapat hidayah, dapat hidayah Quran, jadi ustadz, jadi ustazah, anaknya baik. Jadi dengan doa-doa baik kita itulah yang akan menjadikan jutek menjadi teman yang sangat setia. Itu Quran tuh asli. Kalau bahasa Inggrisnya genuine. Benar kan Bina? Masya Allah. Berarti Al-Quran itu mengajak kedamaian Bang Kiai. Satu mengajak kedamaian. Kemudian kalau kita beriman pada masalah, mengajak kita kepada ajrong kabiro. Pahala yang besar. Makanya tadi kita kan habis bicara tadi yang pagi tadi kita bicara tentang orang hidup, orang mati itu ujian. Nanti di hari kiamat nanti siapakah yang paling besar amalnya? Jadi kalau dia paling besar amalnya, biar orang mungkin nganggapnya di dunia ya biasa-biasa aja, tapi dia paling orang ikhlas, dia baik, dia malah lebih tinggi harkat derajatnya daripada orang yang kita lihat wah hebat betul nih orang ini, udah jabatan, udah kekayaan, tahu-tahu malah nanti di akhirat dia paling rendah itu. Nah jadi makanya baca Quran ini. Kita lihat lagi coba di surat 18 ayat 1 sampai 3. 1 sampai 3. Silahkan Bu Aminah. Surat 18 ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Ayat 2. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Ayat 3. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kita lihat coba ini. Pertama Allah katakan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran ini kepada hambanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menjadikan Quran ini tidak bengkok. Arti tidak bengkok itu dia lurus saja. Dan dia qayyiman, tegak lurus.
Apa mana yang tegak lurus? Kita bisa mati, tapi Qurannya mati nggak? Tidak. Nggak. Nanti dibaca anak kita, ini lagi. Baca cucu kita, ini lagi. Cicit kita, ini lagi. Kitanya bisa mati, tapi Qurannya tidak bisa mati. Itu hebatnya Quran. Makanya kalau orang tidak mau bingung hidup ini, nggak ada lain. Bacalah Quran. Kata Quran, kerjain. Kata Quran, jangan kerjain, udah jangan kerjain. Itu aja. Kalau ngikutin omongan orang ini bilang begini, orang ini bilang begini, bingung kita, Masya Allah. Nah, kecuali ikutin pasangannya. Kalau ikutin pasangannya pasti ingin menyelamatkan dia. Nah, Pasangan yang soleh dan soleha. tapi ya soleha. Kalau pasangannya nggak soleh, nggak soleha, bukannya ngajakin kita kebaikan, malah nyuruh kita masuk neraka. Tapi kalau pasangan kita soleh, pastilah dia misalnya, kamu jangan begini. Pasti dia menyelamatkan kita, kan ikutin itu. Tapi kalau yang nggak soleha, atau nggak soleh, masa kita mau ikutin? Orang dia mabok-mabok, orang dia nggak sholat, orang dia kalau marah kebun binatang, coba. Apa harus ikutin? Ya enggak. Tapi yang soleh wajib diikutin. Ya, tapi Soleh. kalau minta petunjuk jalan yang lurus itu kan selalu kita baca Pak Kiai. Ihdinas siratal Ya, betul, mustaqim. betul. Artinya kita sudah berdoa sama Allah itu Pak Kiai. Iya, itu sudah berdoa sama Allah. Tapi sebelum ke sana dulu, jadi Allah katakan Quran ini dia qayyiman. Artinya dia tegak lurus. Untuk apa? Untuk ingatkan kepada manusia bahwa nanti kalau kamu beriman pada soleh, kamu itu akan mendapatkan pahala yang ajron hasanah. Kalau tadi kan ajron kabiro, Iya. pahala besar. Kalau ini ajron hasanah. Sedangkan ajron itu pahala. Pahala itu aja udah baik nih. Tapi ditambah lagi oleh Allah hasanah. Berarti pahala yang baik itu Quran. Baik di atas baik gitu Pak Kiai. Masya Allah. Kayaknya kalau orang senang baca Quran, senang ngaji Quran, mendukung Quran, mendukung sarana orang ngaji, itu pahalanya besar sekali. Besar sekali itu. Itu termasuk orang yang menolong agama Allah itu. Nah kemudian sudah Allah katakan ajron hasanah, kalau tadi ajron kabiro kan. Nah ditambah lagi makisina fihi bahasa Arabnya. Apa? Kamu dapat pahala itu enggak akan hilang. Itu membawa kamu masuk surga. Dan membawa kamu masuk surga Allah katakan itu selama jangan ada 3. Satu, jangan syirik. Yang kedua, jangan tidak percaya Quran. Yang ketiga, jangan tidak percaya ketemu Allah di hari kiamat. 3 aja ini. 1, jangan syirik. 2, jangan mengingkari Quran. Ketiga, jangan tidak percaya bertemu Allah di hari kiamat. Selama nggak ada 3 ini, pahala ngaji ini itu akan kekal dia. Dan kekal dia akan bersatu dengan kita. Bersatu dengan kita, nyatu dengan kita. Makanya suka-suka orang bilang Quran ini nanti akan menjadi saksi kamu dari kiamat. Quran ini nolong kamu dari kiamat. Artinya begini, bukan berarti kita baca Quran satu ini atau iPad ini atau ini HP ini yang nolongin kita kamu kesini, bukan ininya. Isinya Mas. Bukan. Dari amalan itulah yang membimbing kita di dunia, kita dibimbing kepada jalan yang baik. Jalan baik itu misalnya kita satu jalan menuju jalan yang diridhoi Allah, jalan dapat rahmat Allah, jalan dapat izin Allah, dan ditemukan sama orang yang baik-baik yang ngajakin kita pada jalan yang baik. Itu dengan Quran itu. Nah, kembali ke tadi bahwa ihdinas siratal mustaqim itu nyuki jalan yang lurus. Kemarin ada yang nanya dari Amerika, namanya Mbak Tutut. Waktu dia mau megang Ka'bah, kan rame ini. Wah, namanya orang jutaan seluruh dunia kan. Begitu dia mau megang Ka'bah, dia cuma berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu nggak ada yang menghalangi. Cuma satu ayat itu aja. Satu ayat itu. Terus pertanyaan dia begini, Pak, apa arti ihdinas siratal mustaqim? Saya bilang arti sempitnya benar, tapi arti luasnya bukannya itu. Arti ihdinas siratal mustaqim luasnya itu artinya tunjuk kami jalan yang lurus itu Quran. Nah, jalan paling lurus kan Quran. Iya betul. Ada jalan yang lain lagi?
Selain Al-Quran nggak ada. Nah, jadi kalau kita megang Quran kita tuh aman, kita tuh damai. Kenapa? Ya misalnya ada orang yang kemarin ada orang yang agak bingung juga karena dia ada masalah sama temannya bilang begini, temannya bilang begini, dia bilang dia merasa loh perasaan saya nggak salah kok kalau ini kok sampai orang itu sampai marah betul sama apa? Ya kenapa dia ini? Karena ada nggak di Quran? Apa dari Quran misalnya larangan? Nggak ada kan? Ya udah kalau nggak ada pegang aja Quran. Kalau nggak itu bingung kita nanti orang ini bilang begini, orang ini bilang begini, pusing kan? Nah makanya Allah itu nunjukin kita itu di surat 6 ayat 115 dan 116. Silahkan Ustazah Yuli Halid. Baik, saya akan baca surat berapa tadi? 6, Surat 6 115, 115 ya. Dan 116. 115 dan 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat 116-nya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah prasangka belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Sadaqallahul azim. Nah, jadi Allah Ta'ala Quran ini adalah pertama A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tammat kalimatu rabbika. Quran ini adalah sempurna. Jadi kalau kita mau baca buku ini, buku yang paling sempurna itu Quran. Yang kedua Allah katakan dia benar. Wa tammat kalimatu rabbika, sidqan benar. Jadi kalau ingin baca buku yang paling benar itu baca Al-Quran. Udah sempurna, benar. Dan Allah katakan dia juga bukan saja dia juga wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dia juga adil. Jadi kitab yang paling adil, buku yang paling adil Quran. Satu lagi, dia never changes until judgment day. Dia tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Dia dari Tuhan yang Maha mendengar. Nah, sampai Allah ngomong di 116-nya itu, apa Allah Ta'ala? Kalau kamu ikuti pendapat manusia di dunia ini, satu ngomong ini, satu ngomong ini. Allah bilang, pendapat manusia itu bisa prasangka, bisa juga praduga, bisa juga kirata. Kira itu kira-kira nyata. Nah, makanya Allah bilang, dan bisa juga dusta terhadap Allah. Tapi kalau pendapat Allah, udah jelas saja. Benar, salah. Bingung kita kan. Karena sebagian prasangka juga dosa Pak Kiai ya. Dosa. Prasangka, apalagi prasangka buruk. Lebih berat lagi kan. Mendingan prasangka baik, mendingan orang tuh doain. Kita pahala kan, daripada kita prasangka buruk sama orang. Insyaallah, alhamdulillah. Nah jadi makanya kan beda kalau kita sering ngaji ini kan. Kayaknya karena kita rasakan kalau kita habis ngaji pagi, ada rasa satu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Benar. Kita ngaji lagi kayaknya habis podcast ini, ada satu perasaan kepuasan batin. Ini batin ini, konsumsi batin itu dengan Quran. Makanya kalau orang habis ngaji Quran tuh senang, bahagia. Kenapa? Ngaji kitab suci. Makanya kan ada orang bilang kan seperti tadi Ibu Retno bilang, oh, Ustadz, ya, jaga kesehatan. Ya. Alhamdulillah, insya Allah, Ustadz, ya, alhamdulillah. Terima kasih sih perhatiannya. Cuman maksudnya dengan kita ngaji itu biar kita sibuk sini senang juga. Gitu. Ya meskipun kadang-kadang di pengajian itu maksudnya ada juga ujiannya. Ada ujiannya aja, tapi nggak menyebabkan kita ini oleng kalau itu. Benar. Misalnya kita konsentrasi misalnya kadang-kadang, tapi dengan kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim konsentrasi lima lagi kan. Ada, cuman nggak menyebabkan gitu jadi oleng. Tapi dia dikuatkan dengan Quran itu. Makanya Quran itu kuat. Makanya hiduplah
bersama Quran. Masya Udah Allah. lama nggak kedengeran tuh. Pak. Iya, udah lama nih, nggak diangkat lagi nih. Masya Allah. Hiduplah bersama Quran. Pak Kiai, ada pertanyaan sedikit nih Pak Kiai. Di ayat 115-nya, dan telah sempurna firman Allah dengan benar dan adil. Contohnya apa Pak Kiai? Benar dan adil Pak Kiai. Contohnya nih, Iya. misalnya Yuli kan sama Heri. Iya. Mungkin orang mengatakan bahwa hukum waris itu nggak adil. Kenapa? Lagi di giliran Ferry dia dapat 2 bagian kan, Iya. dia laki kan. Laki-laki. Sebetulnya adil. Yuli kan dapat di bagian Yuli kan satu bagian, Iya. kan jadi 3 juga kan. Iya betul. Nah, sama juga orang lain lagi, misalnya dia adil. Siapa lagi misalnya? Misalnya Ustazah nih. Ya. Terus Ustazah di bagian di keluarganya kan dapat 1. Saya misalnya 2, kan 3 juga. Tapi orang-orang mengatakan, lah tapi kan Ustazah itu orang kaya, kita bukan orang kaya. Lah tapi kan 3 bagian. Masalah kaya nggak kaya itu kan urusan rezeki kan. Betul. Jadi bukan misalnya kaya nggak kayanya adil, tetapi 3 bagiannya itu. Itu satu contoh. Artinya adil itu bukan bagi rata Pak Kiai. Kan. Dan yang kedua lagi, kita lihat lagi adil. Misalnya kalau orang jadi saksi, katakanlah itu salah, ya salah, meskipun itu bapakmu sendiri. Nah itu kan adil banget tuh. Iya. Kayaknya di surat 4 ya ayatnya 135 itu. Silakan Ibu Aida. An-Nisa ayat 135. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Coba lihat nih adil nih. Kalau misalnya jadi saksi nih, kalau yang saksi Allah, kalau itu salah, meskipun bapakmu sendiri bilang, bapak saya salah. Atau kakak kita, adik kita salah, bilang, itu dia salah. Atau misalnya kita lihat nih, karena ada orang dia miskin, kasihan nih ya, kita bilang dia nggak salah lah, kasihan dia miskin nih. Nggak boleh juga. Boleh juga Pak Kiai ya. Harus bilang, biar dia miskin kita kasihan, misalnya kita nggak sampai hati. Nah, tapi kalau dia salah kan, di situ adilnya Allah itu. Nggak Allah bilang misalnya, ya karena dia pakai miskin, kamu bilang aja dia baik lah, dia kan kasihan nanti kalau dia bilang. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Dalam hal memberikan kesaksian itu. Dan masih banyak contoh-contoh lain lagi. Alhamdulillah. Nah jadi makanya peganglah Quran ini, bacalah Quran ini, karena Qurannya akan nuntun kita hidup di dunia, nuntun kebahagiaan kita, nuntun kesenangan kita, nuntun tujuan hidup kita, nuntun juga dia doa-doa kita. Dituntun oleh siapa? Dituntun oleh Allah melalui Quran. Kayaknya Quran ini sebenarnya mukjizat. Benar-benar mukjizat. Jadi kalau kita ngaji Quran, apalagi kalau dia misalnya komplit nih, dia ngaji Quran, dia sholat 5 waktu, dia sholat tahajud, dia juga infak sedekah, apalagi kalau infak sedekahnya 50%. Dituntun semuanya. Perasaan dituntun, pikiran dituntun, pemahaman dituntun. Pemahaman kita dengan Quran dituntun. Doa-doa kita dituntun. Nah, banyak hal-hal orang yang kebingungan. Tapi sebenarnya kalau kita bingungan, kita ngaji Quran itu dituntun oleh Allah. Saya pernah juga itu bingung dulu itu. Ya nggak usah jauh-jauh deh. Contohnya kayak surat 27, 28, 29 kan banyak orang bingung sampai CCL. Gue juga bingung ya ayat itu malir kemana? 39, 27. Saya baca surat 39 ayat 27 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Shadaqallah. Ya. Jadi Allah dengan Quran ini, Allah berikan perumpamaan yang banyak, contoh banyak di Quran ini. Dan berulang-ulang juga. Supaya kamu dapat pelajaran. Makanya kalau kita ngaji Quran, kita tausiah dibimbing oleh Allah. Jangan lupa sebelum tausiah itu kita doa dulu. Doa dulu kita yang khusyuk. Makanya kalau habis doa itu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita doain lagi Rabbi irhamhuma kama rabbayani, dibayangkan mukanya ibu kita, dibayangkan muka bapak kita, ya Allah, ya Rabbi irhamhuma kama rabbayani, sayang mereka berdua, ya Allah. Kita doain lagi misalnya lagi Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah aku ilmu, nanti setelah kita habis doa assalamualaikum warahmatullahi, itu udah wilayah Allah yang nonton kita. Betul. Wilayah Allah yang nonton kita, ini ngomong ini ngomong ini ngomong ini ngomong. Kadang-kadang petunjuk Allah itu, misalnya ada orang kayak di Zoom itu terasa sekali, yang ini nih belum siap dia baca, atau dia udah siap tapi ininya internetnya error, akhirnya dia nggak baca kan, akhirnya baca orang lain lagi. Dia berikutnya. Nah itu udah Allah yang ngatur tuh. Ayatnya siapa yang baca? Iya, makanya kadang-kadang yang Pak Kadang pas gitu ya. Iya, Pak, pas untuk dia. Iya. Pernah Mbak Joyce itu WA saya, Pak, tadi saya nggak bisa baca, saya bacakan. Ternyata memang ayat yang saya di alam itu seperti ayat itu. Saya bilang memang itu. Makanya Quran itu aneh tapi nyata. Jadi dapat solusi ya Pak ya. Betul, Masya Allah. betul. Nah makanya dia dikatakan mu'jizat. Nah kemudian setelah 239, 28, 29-nya, nah ini yang banyak orang nggak paham 29-nya. Silakan Ibu Ibon baca berikutnya 29. Ya, katakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetap kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Kalau Bu Indah itu pernah nggak saya jelasin itu, Bu Indah paham nggak? Iya, waktu itu kan dengan Cece L ya. Ya. Ini bosnya dua, bosnya banyak, ada yang satu bos. Ya, hamba saya. Jadi gambarkan ayat itu, ada orang hamba saya, ada orang yang full hamba sayanya satu. Jadi dia ngomongin aja apa kata bos satu ini, kata bilang kerjain, larangin kan senang dia kan. Tapi ada lagi hamba saya yang bosnya 5 berantem lagi. Kalau nggak berantem sebenarnya ini bosnya 5 tuh berantem satu bos yang lain. Nah, terus Allah bilang di ayat itu, kira-kira menurut kamu yang paling enak dari kedua hamba saya itu yang mana? Satu bos. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungan dengan Quran? Jadi kita harus fokus dengan Al-Quran saja Pak Kiai. Nah, kita itu harus fokus dengan Qurannya seperti Bu Indah. Dia dukung Quran, dia sokong Quran, dia sokong podcast Quran. Apapun juga orang ngomong, dia nggak peduliin. Ada orang ngomong begini, sabar aja. Ada ngomong orang begini, sabar aja. Sampai ada orang ngomong agak keras dikit sama dia, begini. Sabar Bu Indah, saya bilang. Namanya ngadapin orang itu kan ngajakin kita mau jadi ustazah, orang itu pastilah banyak cobaan. Tapi kalau kita sabar, kita akan sukses. Makanya pahalanya besar. Ya kan, tidak kita nih ngadapin orang pikiran yang banyak. Jadi ini yang kita tampung, ini kita tampung, ini yang kita tampung. Nah, cuman itu tadi Allah kan, kalau kita itu dapat pasangan yang soleh atau soleha,
ikuti pasangan yang soleha itu atau yang soleh itu. Kenapa? Karena dia pasti ingin menyelamatkan kita. Apalagi dia soleha, dia ngaji juga, pasti dia dituntun juga dia. Jadi dari kedua hamba saya ini, yang paling aman yang satu dong. Dia lihat aja Quran, kata Allah kerjain, gue kerjain. Kata Allah jangan, gue jauhin. Daripada yang ini, bos ini berantem lagi, kata ini begini, jangan begitu nih, begini nih, jangan begitu. Itulah gambaran kalau orang baca buku ini, baca ilmu agama ini, ilmu agama ini, pusing dia. Iya. Satu sama lain buku ini bertentangan. Tidak mendukung Pak Kiai. Nah, subhanallah, masya Allah. Karena ada penjelasan Al-Quran itu pasti benar gitu Pak Kiai ya. Ada kata pastinya itu Iya. Pak Kiai ya. Sebetulnya kalau kita ngaji Quran itu sudah Quran pasti benar. Iya. Dan kita dapat 4 stempel dari Allah. Kalau kita mengaji Quran itu. Coba lihat suratnya 39. Silakan Ustazah Ani ayatnya. Ayatnya 33. 30. Baik, saya baca surat Az-Zumar ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Terus Sampai berapa tadi? sampai 35. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Coba kita perhatikan dari surat 39, 33. Dari 33 saja Allah kan orang yang pertama kali membawa kebenaran Quran ini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak mungkin kita bisa seperti dia kan, karena dia udah cobanya dari kecil, udah dia bawain Quran dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir, nggak mungkin misalnya main. Tapi Allah bilang, kamu membenarkan itu saja yang dibawa Nabi Muhammad itu, membenarkannya berarti kita baca, kita kaji, kita amalin. Satu, kamu dapat dijamin Allah, kamu adalah orang bertakwa. Biasanya kalau orang bertakwa, circle-nya aja diganti oleh Allah. Circle itu lingkungan apa dia, temannya diganti, akhirnya tadinya dia akrab sama orang-orang yang kurang-kurang baik, hilang. Ya nanti mungkin ada orang yang tadi berteman sama orang yang cules, kita nggak mutusin silaturahim, yang cules hilang, nggak muncul lagi. Kita diarahkan pada orang yang ketemu sama orang yang baik-baik, dan dia jadi orang bertakwa. Yang kedua, apa yang kedua Allah? Yang kedua Allah katakan, kamu apa saja yang kamu ingini diberikan oleh Allah. Banyak kalau kita ngaji, sholat, infak ya, kita berdoa, kita punya keinginan, sabar aja nih. Allah bilang, gua kasih lu, kata Allah. Tapi lu harus sabar, lu harus gua uji apa istiqomah atau enggak. 2. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kalau kamu selalu ngaji Quran, kamu sholat, kamu infak, dan kamu sabar, ada yang ketiga lagi nih. Dihapuskan dosa-dosamu yang paling besar yang kamu lakukan. Wah, dosa kita banyak banget ya. Bayangin, yang paling besar aja dia punya dosa, apalagi yang kecil kan. Mungkin kita dulunya itu kita ngomongkan caci maki orang, bisa juga kan, atau masih sekolah dulu kita makan tempe 3 padahal 1, coba itu kan, atau di rumah kita bilang puasa, tahu-tahu di sekolah makan bakso kan. Dan masih bisa juga buat dosa yang lebih besar dari itu. Tapi Allah jamin kalau kamu baca Quran ini diampuni semua. Dan yang keempat, apa yang keempat? Allah lipat gandakan pahala kamu setelah kamu berbuat baik baca Quran itu. Berarti tobat itu luar biasa Pak Kiai ya. Makanya kan, kenapa di Quran itu Allah katakan, Allah itu selalu menyertakan orang bertobat. Sayang Allah sama orang bertobat. Sayang.
Coba, iya orang bertobat dia. Termasuk orang yang dapat doa malaikat itu. Selain orang beriman, dia bertobat juga. Surat 40 ayatnya 7. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 40 ayatnya 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Allah. Dan mereka beriman kepadanya serta memohon ampun untuk orang-orang yang beriman. Seraya berkata, Ya Allah, kami rahmat dan ilmu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu dan peliharalah mereka dari azab neraka. Coba lihat, Allah suruh malaikat itu doain tuh orang beriman, orang bertobat. Masya Allah. bertobat ya. Makanya di Quran itu kan suruh bertobat itu banyak. Iya. Banyak. Nah, dengan dia beriman, dia bertobat, Allah katakan apa jaminannya bagi orang beriman bertobat juga ini? Di ayat 8-nya sama 9-nya. Silahkan Ibu Indah. yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Terus. 9. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Shadaqallah. Nah, jadi Allah kasih tahu dengan adanya orang yang beriman, dengan adanya orang yang bertobat itu, disuruh malaikat untuk doain dia. Terus Allah katakan, apa sih jaminannya bagi orang beriman bertobat itu? 1, masuk surga Aden. Sama siapa? Sama nenek moyangnya. Berarti nenek moyang itu bapak, ibu, nenek, kakeknya dong. Nenek buyutnya dong. Kemudian lagi sama pasangannya di dunia yang soleh atau soleha. Sama siapa lagi? Anak-anak cucu keturunannya. Nah berarti kalau kita ini orang yang beriman, kita ini orang yang bertobat sekarang ini nih, itu malaikat jalan tuh dan doain kita, doain bapak kita, doain anak kita, doain cucu kita. Nih malaikat udah jalan nih. Dan Allah katakan di ayat 9-nya, lepaskan mereka kalau ada mereka itu punya kesalahan. Jangan sampai dia punya kesalahan, kau siksa. Begitu sampai sebegitunya Allah suruh malaikat mendoakan orang-orang yang beriman dan bertobat itu. Sampai anak cucunya didoain, supaya anak cucunya nantinya kalau dia punya salah, jangan kau hukum salahnya setelah dia bertobat. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Luar biasa juga, Masya Allah. Dan tobat yang paling mudah adalah istighfar, Pak Kiai. Itu paling utama. Jadi tobat itu kan setelah dia istighfar kan masih jangan ini lagi. Tapi istighfar dulu nih. Istighfar dulu, awalnya istighfar. Apa? Artinya istighfar itu tapi dihayati. Artinya saya mohon ampun atas dosa dan kesalahan saya. Saya mohon ampun atas dosa kesalahan saya. Sama kayak kita habis sholat. Saya habis sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mulai ngaji juga istighfar, Pak Kiai. Istighfar juga. Kalau habis ngaji kita istighfar juga. Nikmat. Nikmat. Saya kalau lagi buka ini malam-malam tuh, buka hasil yang Zoom kita ini, dengar astagfirullahaladzim. Aduh nikmat juga ya, pada saya sendiri yang ngomong tuh. Nonton sendiri. Ya, itu rasanya nikmat ya Allah. Suasana ini jadi dibawa dulu ke alam yang lain dulu. Nah, setelah kita istighfar, habis istighfar kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, terus doa. Nah, mulai doa itu saya merasakan di ruangan ini diem semua. Di Wisma. Iya, diam, Bu. Padahal saya nggak ngomong, diam ya, enggak. Ya saya doanya udah. Habis sadri, itu langsung
Dari auzubillah aja udah suasana aja udah beda. Seru. Langsung kita sampaikan lagi. Wah, apalagi pagi tadi itu. Senang banget saya nyampaikan ayat Allah itu. Sampai saya mau ngabisin ayat dari 74 tuh. Tapi saya mau ke belakang terus. Ujiannya itu ya Allah. Panggilan alam itu pagi. Ujian Allah benar-benar itu. Saya mau jelasin di 73 kan selesai itu 20 tuh. Saya mau jelasin lagi nih. Tapi ya Allah kok. Masya Allah ujian ngaji itu subhanallah. Pak Kiai, artinya kalau bertobat itu kita tidak melakukan lagi dan kita juga membenci perbuatan itu, Pak Kiai. Iya, menyesali atau membenci perbuatan itu. Nah, makanya disitulah sayangnya Allah itu. Masya Allah. Sampai ada orang bertanya begini, Pak, jadi kalau kita itu begitu, ya udahlah kita masih muda, gila-gilaan aja kan, senang-senang hidup, dia bilang begitu. Nanti setelah kita tua bertobat. Saya bilang Kalau iya, umurnya sampai tua. tapi kalau kita tahu usia kita. Iya. Nah, kalau usia kita misalnya pendek, mati. Dalam hal keadaan kita lagi begitu, coba nggak masuk neraka, coba. Dibilang apa? Iya juga, ya. Iya juga. Kayaknya kalau sekali kita tobat, udahlah bertobatlah. Nah, yang kita bertobat setelah itu istighfar, ya 3 itu. Apa 3 itu? Ngaji, sholat, infak. Ya udah ini. Soalnya kalau kita sudah 3 ini, udah yakin lah deh. Apa yang kita kerjain, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, ucapan kita, kemauan kita, keinginan kita, lingkungan kita, teman sahabat kita, semuanya Allah yang sudah menguasai kita. Tapi jangan lepasin satu aja. Kalau lepasin satu, setan masih bisa masuk. Lepasin satu aja, setan masih bisa masuk. Contoh nih, kalau dia lepasin ngaji nih, wah jangan deh. Kenapa? Lihat surat 5, suratnya 2252. Berapa pakai? 2252. 2252. Silakan Bu Yuningsih. 2252. Ya. 3. Baik, saya baca surat Az-Zumar ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Terus Sampai berapa? sampai 35. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Coba kita perhatikan dari surat 39-33. Jadi kita lihat coba ini Allah katakan tidak nabi, tidak rasul. Lain, ada nabi kesayangan Allah, rasul kesayangan Allah. Kalau dia punya keinginan, ada setan masuk situ. Coba. Tapi Allah katakan kalau di setan masuk itu dikuatkan oleh ayat Allah. Dengan dia ngaji, sholat, infak, ngajinya ini Allah katakan apa? Inilah yang dia bisa kuat, diarahkan oleh Allah lagi. Karena ada ngajinya. Ada yang ngaji baca auzubillahi minasyaitonirrajim, tonton lagi. Coba auzubillahi minasyaitonirrajim, tonton lagi. Tapi kalau ngaji enggak jaminan. Makanya ngaji itu suatu hal yang harus itu. Makanya pantasan turun ayat pertama itu baca. Kita pikir iya juga ya. Kalau nggak ngaji rasanya apa ya? Lose. Ada yang kosong. Sampai tahun lalu kan, saya kan maksudnya memberi kesempatan sama ibu-ibu, kita pulang kampung, udah libur aja dulu. Itu Ustaz Arman, saya lagi di jalan nelpon, gimana nih? Jangan diliburin katanya. Jadi kita aja terusin aja. Siapa yang bisa nggak? Linknya link Pak Ustadz juga. Saya bilang boleh sekali terus. Saya bikin ya ininya Ustadz. Ya jadwalnya siapa semua Pak Ustadz lagi di kampung ya. Oke. Dia bikin ini. Setuju nggak? Setuju.
Masya Allah. Nah, sampai sebegitunya apa berarti? Berarti kalau dia nggak ngaji ada merasa kosong. Nah, makanya ini ajarin nih main Zoom. Ajarin nih main YouTube. Sayang. Betul kalau nggak ada sayang dia. Jadi hidup itu tuh apa? Kita itu jadi berarti produktif times. Jadi kita tuh dengan waktu itu produktif. Bayangin nih, misalnya kita nggak ngaji di sore ini. Terus kita waktunya jalan terus kan? Iya. Kita nggak ngaji malam nanti. Waktunya jalan terus kan? Usia kita deketin kubur makin dekat kan? Iya. Pagi kita nggak ngaji kan? Karena waktunya habis juga kan? Pintu masuk kubur kan bisa dekat lagi kan? Waduh kalau ingat itu. Jangan sampai tidak ngaji. Iya. Makanya semalam saya sebetulnya itu kan ada orang yang ini nenek yang itu neneknya Ricci kan? Dia ngundang saya ke sana. Nah, pikiran saya tadi ngundang makan aja. Rupanya di sana suruh ngaji juga. Waktunya sudah jam 8. Saya bilang, Zoom-nya gimana ya? Ya udahlah, daripada ngaji. Oke, saya bilang kita ngajilah 1/4 jam atau 20 menit kita ngaji. Ngajilah di situ. Sampai 20 menit, belum sampai 20 menit, telepon kalian ini. Lewat si Ari. Pak Kiai udah ditunggu. Masya Allah sebentar, tunggu lagi sebentar. Dari jalan saya Zoom-nya. Itu semalam. Kalau Meskipun ngundang Pak Kiai nggak ngaji mah rugi kali Pak. Nah itu jangan ada orang yang merasa rugi kalau kita nggak ngaji itu. Makanya usahakan kita ngaji Quran. Makanya kalau ngaji Quran harus fokus. Fokus itu benar itu. Fokus. Jadi kalau ngaji tuh jangan lihat WA dulu. Kalau ngaji jangan lihat apa-apa dulu. Fokus aja ngaji. Tiada hari tanpa Quran. Iya. Hiduplah bersama. Dan kan juga indah kan? Kita juga antara kita sama ngaji Quran kan akrab. Bayangin coba. Itu yang jual cilok itu. Dia bisa nggak telepon berfoto sama saya? Bayangin itu. Lah, kita sih senang banget sampai sebegitunya dia minta foto sama saya. Ya kita penuhi coba. Dan di Zoom lagi Pak Kiai. Pengen diingat saya itu sampai tahajud. Padahal kita pikir siapa kita ya? Tapi kok begitu ya Allah. Karena Quran. Jadi sebetulnya mereka respect kepada saya itu saya bukan siapa-siapa, tapi karena Qurannya. Ada orang misalnya perhatikan kita, sebenarnya kenapa Qurannya. Makanya saya itu kan doanya kan kalau di Mekah di Madinah itu kan banyak doanya. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Pertama yang saya doa apa? Quran dulu. Ya Allah, berikanlah hidayah petunjuk Quran pada saya agar saya paham dan saya bisa mengamalkannya dan saya bisa menjelaskan kepada orang dengan tulus dan ikhlas. Itu pertama tuh. Baru yang kedua ini, yang ketiga ini. Jadi itu yang pertama kali. Dan pertama kali saya melihat Ka'bah, yang pertama, ya Allah, berikanlah petunjuk Quran pada saya. Saya paham, saya dapat ngamalnya dan dapat nyampaikannya kepada orang. Hasilnya alhamdulillah. Akhirnya apa? Quran sampai dibawa kemana-mana. Termasuk ke Eropa. Saya nggak pernah mikir melihat Eropa. Kanada, saya nggak pikir ke Kanada. Australia, Amerika, mana saya mikir bawa Quran di kota Sin City, kota judi, kota paling banyak dosanya coba sampai 5 kali bawain Quran. Hadiah Allah itu. Dan saya merasakan banyak ya hadiah Allah dengan kita ngaji Quran ini. Ya. Nah, itu dari segi itu, ya dari segi ya rezeki, dari segi senang, bahagia, kesehatan juga, dan masih banyak dari segi yang lain-lain nanti. Dan pastilah Allah akan berikan lagi, ada lagi yang lebih besar lagi hadiah-hadiah dari Allah itu. Kita tunggu aja nantinya. Iya. Luar biasa. Itu Quran. Baik, alhamdulillah. Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya, pencerahannya. Semoga dengan podcast kita ini akan menambah pengetahuan kita dan akan menambah pelajaran di dalam hidup kita sehari-hari. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini.
Silakan Ustazah Yuli untuk Baik, menambahkan. alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, luar biasa Pak Kiai Quran ya. Semoga kita selalu menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup kita. Begitu juga para penonton di podcast, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dan bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai jalan hidup kita. Alhamdulillah. Baik, saya akan membacakan surat 67, surat Al-Mulk ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyaidihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, biadihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi, panjang ya. Ya. Tabarakallazi biyaidihi Biadihil. dia ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyaidihil biyaidihil Biyadihil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya Maha suci Allah yang Maha menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Baik, jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Baik, sebelum kita tutup, mari kita mendoakan Pak Kiai. Amin. Semoga Pak Kiai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Kiai sehat. Amin. Dan apapun yang sedang Pak Kiai rencanakan, program-programnya, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keluarganya sakinah mawadah warahmah, anak cucu keturunannya menjadi hamba yang soleh dan soleha, Amin. sukses dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Amin. Begitu juga dengan Yayasan Hazadah Kebajikan, semoga makin maju program-programnya, sekolahnya, dan ekonomi umatnya, serta Allah kirim donatur-donatur yang istiqomah. Amin. Dan semoga podcast kita juga Tambah lebih maju lagi, mendunia dan banyak yang menonton karena ini adalah manfaat dunia akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Jadi bahasa Arab itu dicoba dulu. Iya.